Dokter saya, udah sembuh kan. Dokter saya, udah sembuh. Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Nah, mujizat apa hari ini yang akan kita perbincangkan? Yang jelas pasti memberkati Anda. Seorang ibu yang sudah berusia cukup ya 71. Tapi bagaimana Tuhan menolong dari sakit stroke yang harusnya itu minimal 3 bulan sembuh atau bertahun-tahun. Itu perkataan prediksi dokter begitu. Tapi ibu satu ini luar biasa. Karena apa? Karena ada pertolongan Tuhan. Bukan itu saja. Sempat stres karena ditinggal suaminya yang biasanya mendukung sepenuhnya tiba-tiba hilang. Itu juga bikin stres. Nah, bagaimana ibu satu ini menanggulanginya? Ada juga mujizat yang lain. Tetapi acara Zona Mujizat saya perkenalkan, inilah Ibu Endang. Shalom, tapi senangnya disebut Oma ya. Terkenalnya dipanggil Oma ya, Oma Endang ya. Karena kebetulan di Komsel, saya yang paling tua. Umur berapa Oma? Dituakan 71. Tapi masih semangat amin, lah ya. Amin. Nah, Semua itu, karena Tuhan. Iya betul, karena kalau tidak Tuhan mana mungkin ya Oma ya. Benar. Nah itu pertama biasanya kan Oma tuh apa tadi katanya pelayanan disupport suami, tiba-tiba suami dipanggil pulang, itu sakit apa Oma? Sakit jantung. Sakit jantung. Iya, Oke. sakit jantung. Gimana kondisi Oma waktu ditinggal itu? Karena begitu mendadak, jadi waktu itu rasanya kehilangan pegangan, kehilangan arah. Saya waktu itu pelayanan di satu gereja di Surabaya. Dalam event-event tertentu tuh almarhum tuh selalu support. Bahkan urusan di rumah nggak usah dikerjakan. Yang penting jaga stamina supaya event ini bisa sukses. Jadi support bener ya. Iya. Ketika tiba-tiba harus sendiri, itu rasanya gimana itu Oma rasanya? Rasanya juga sedih, nggak percaya. Karena sempat protes sama Tuhan gitu? Nggak protes, cuman rasanya turun drastis, nggak semangat itu loh. Oh, nggak semangat lagi. Iya. Tetap pelayanan, tetap mendengarkan firman Tuhan. Bahkan kalau ada firman Tuhan yang disampaikan, Oma selalu bilang amin. Dalam arti bukan karena saya sudah melakukan, tetapi saya aminkan supaya saya bisa kuat kembali, bisa melakukan. Itu saja. Oke. Iya. Jadi Oma tetap ke gereja, Oma tetap pelayanan, tapi ada yang rasanya hilang. Sudah kayak nggak punya api lagi gitu ya Oma ya, benar ya. Betul. Ternyata banyak ya begitu ya pelayan-pelayan Tuhan yang masih melakukan. Jadi ini buat pembelajaran buat kita juga sih Oma. Bagaimana orang pelayanan tapi nggak punya api itu seperti itu. Betul. Minimal Oma sudah pernah begitu gitu ya. Bisa berbagi sekarang ya. Iya. Nah, setelah itu Oma dari Surabaya pindah ke Solo. Akhirnya Opa dimakamkan di Solo. Akhirnya Oma di Solo itu tidak bergereja lagi. Puji Tuhannya, seminggu setelah Opa dimakamkan, itu melalui siaran LSAD kan sejak di Surabaya juga selalu mengikuti siaran radio rohani. Jadi begitu pindah ke Solo, Oma berusaha minta tolong anak untuk carikan siaran radio rohani dan ketemulah LSAD. Begitu. Dari LSAD itu Oma mendapat informasi ibadah jam berapa, kemudian ada Pondok Daud. Bahkan waktu itu kalau sudah di Pondok Daud 4 jam tidak terasa dan rasanya nggak ingin pulang. Bahkan karena waktu itu juga
apa rasanya tuh hampir kehilangan semangat, padam. Jadi Oma sempat mikir, Oma mau tinggal di sini, disuruh apa saja mau. Yang penting bisa merasakan hadirat Tuhan. Tapi karena ada anak, kemudian waktu itu juga masih ada mertua yang harus Oma jagain. Oma sudah komitmen sama almarhum Opa untuk menjaga ibu mertua. Jadi ya sudah, Oma cuman datang pergi saja ke Pondok Daud untuk menguatkan, ngecas. Betul. Waktu itu dari Radio El Shaddai, Oma tahu ada gereja Keluarga Allah di Solo. Kemudian Oma bergereja. Nah, waktu Oma pertama kali masuk ke gereja Keluarga Allah itu apa yang Oma rasakan? Ada semangat yang baru. Oma kayak setidaknya roh Oma bisa dibangkitkan kembali. Maaf. Gak apa-apa, Ma. Jadi benar-benar Oma kayak terima api Roh Kudus lagi yang bisa mengobarkan semangat Oma. Karena selama di Surabaya Oma juga pelayanan di satu gereja. Nah, dari Oma dibangkitkan itu terus apa? Oma ikut apa saja gitu? Oma ingin jadi anggota tetap. Memutuskan jadi anggota tetap. Tetap. Kemudian waktu itu kan syaratnya harus ikut SOM. Jadi Oma ikut SOM. Kemudian Oma juga ikut ETC di bawah bimbingan Ibu. Ikut apa Oma waktu itu? Potong rambut. ETC itu El Shaddai Training Center. Ikut potong rambut ya Oma? Ikut potong rambut. Kemudian emang Oma suka kayak gitu? Iya, suka. Salon gitu ya? Nah terus Oma saat kena stroke itu masih ada Opa apa enggak? Itu sudah tidak. Berarti sudah di Solo ya? Sudah di Solo. Itu kenapa Oma kok tiba-tiba kena stroke itu, jatuh kah atau apa? Enggak. Jadi siang hari itu sempat mindahin beberapa pot karena waktu itu musim hujan. Dan di TV itu kan diberitakan katanya banyak itu saatnya ular menetas. Karena ada cucu, waktu itu sudah ada cucu. Oma khawatir kalau di sela-sela itu. Jadi Oma bersih-bersih, kemudian beli rak, potnya Oma naikin ke rak. Lalu terus jam 7 malam tiba-tiba kepala ini sakit sekali. Rasanya kalau buka gini rasanya muter, langsung tumpah-tumpah sepanjang malam. Kemudian sebelah rumah tuh kebetulan ada klinik, tapi karena waktu itu COVID lagi seru-serunya, di mana-mana ditutup pagar gang itu ya. Jadi dokter nggak berani terima. Terus nunggu jam 6 pagi baru kami dibawa ke rumah sakit. Setelah sampai di rumah sakit diperiksa dokter, ternyata kena stroke. Ini sebelah dari kepala sampai ujung kaki sebelah kanan. Jadi kepala ini nggak bisa gerak. Terus kalau kepala ini gini rasanya kayak kalau kita kemasukan air ting 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 ting. Jadi saya sempat otaknya kosong apa ya. Bener-bener bunyi ting ting ting. Terus ini sakit semua seperti dicocok-cocok gitu. Dan waktu dokter bilang, "Ibu coba buka mata ya, jangan merem terus." Pas buka mata gitu, ini bayangan ini ada 4 bayangan korden rumah sakit ini, kayak 4 gitu. Terus dok, nggak bisa dok, nggak apa-apa, coba dibuka lagi. Pas dibuka gini dokter bilang, lah kok juling. Kemudian ternyata bibir menceng ke sini, menceng jauh ke sini. Ya mungkin kalau orang Jawa bilang kayak gareng ya.
Sempat pelo nggak Oma? Agak enggak pelo, cuman agak Susah. tersendat. Iya. Oke. Terus kalau minum, maaf ini meler. Makan juga belepot. Tapi puji Tuhan, Tuhan baik, amat baik. Nah itu dokter bilang itu berapa lama itu Oma? Dokter bilang gini, ibu kena stroke dan ibu harus sabar, harus tetap semangat, karena stroke itu prosesnya lama untuk sembuh. Bahkan ini ada yang nggak bisa sembuh. Kalau ibu ini semangat terus, mudah-mudahan nanti dalam beberapa bulan, mungkin 3 bulan itu bisa pulih, tapi ada juga sampai bertahun-tahun. Ya, jadi yang penting kita berusaha dan tetap semangat. Tapi puji Tuhan. Selama stroke itu di opnam atau di rumah Oma? Di opnam selama 5 hari. 5 hari, oke. Di opnam, kemudian terapi bibir, terapi mata. 5 hari kemudian diizinkan pulang, puji Tuhan, mata yang juling ini sudah Oma waktu sembuh. sakit gitu tuh apa yang Oma lakukan? Oma bawa HP itu, nyetel Radio itu. Elsa DFM, DFM. bilang sama perawat, boleh ya sus? Oh nggak apa-apa, asal volumenya kecil saja. Oh iya jelas, saya bilang. Saya perlu Penguatan itu. Iya. Saya selalu mikir gini. Keinget firman Tuhan, kalau garam menjadi tawar. Buat apa kalau nggak dibuang? Itu yang paling Oma takutkan. Jadi Oma selalu cari channel Elsa DFM. Jangan sampai hidupnya tawar. Iya gitu, betul. Oke. Dari puji-pujian. Itu kadang ada pertanyaan dalam hati, kenapa begini. Tapi lewat pujian aja kadang tuh, oh gitu tuh Tuhan. Bisa Tuhan, ada jawaban. iya sudah ada jawabannya. Belum lagi nanti kalau firman Tuhan disampaikan, tuh tiba-tiba seolah-olah Tuhan selentik. Bangun. Ngapain kayak gitu? Ngapain sedih? Mengasihani diri. Iya. Meratapi diri sendiri. Ngapain? Kayak gitu. Kalau kamu pelayanan, kamu ini sudah, apalagi waktu Pastor Obaja sampaikan, jangan sampai hanya sebatas pernah diurapi. Ada pernah kan Pastor? Iya, benar. Oma nangis, Tuhan ampuni saya. Karena di Surabaya saya benar-benar melayani Tuhan dengan support almarhum Opa. Begitu berapi-api. Bahkan sampai keluar kota, sampai ke Bali. Opa izinkan. Tapi tiba-tiba saja seperti hampir padam. Dan Pastor Obaja puji Tuhan tampar Oma. Menguatkan lagi. Iya. Dari situ Jangan bangkit, sampai mengalami hal yang seperti itu. Hanya sebatas pernah diurapi. Tapi urapan itu harus tetap ada. Itu Oma terbangun. Dari situ bangkit. Iya. Nah, Puji Tuhan. Terus doa juga. Iya. Apalagi Oma? Doa di Pondok Daud. Pondok Daud. Kalau nggak sempat ke Pondok Daud, karena waktu itu kebetulan. Perkataan profetik ya nggak Oma? Iya. Katakan profetik. Iya. Apa yang Oma katakan waktu stroke itu? Dalam nama Tuhan Yesus, aku bisa sembuh. Aku bisa bangkit lagi. Hatiku tenang. Hatiku penuh sukacita. Ada semangat untuk tetap berjuang menjalani proses hidup. Apalagi waktu itu anak melahirkan. Oma nggak bisa ke keluarga Allah karena kami tinggal di Kartosuro. Jauh, cucu masih kecil. Bonceng motor kan nggak berani juga. Jadi yang menguatkan Oma ya firman Tuhan dari
LSAD FM, kemudian Pondok Daud online. Puji Tuhan kan sudah ada Online, 24 betul, jam. Oma selalu ikuti terus. Dan dari situ Oma merasa kalau tadinya ibaratnya kita nih tadinya tinggal di tungku yang besar. Kemudian tiba-tiba Oma ini sebagai arang yang mencelat sendirian. Kena situasi yang ini kan kayaknya angin yang ngipas-ngipas nih, bukan ini tambah padam. Tapi puji Tuhan melalui firman Tuhan dan pujian di LSAD FM, Oma dikipasi kembali, dihidupkan kembali meskipun belum bisa ikut gabung ibadah. Berarti firman Tuhan yang mengatakan buluh yang terkulai jangan dipadamkannya Yes. itu benar ya, Amin, Oma ya? amin, ya dan amin. Itu sudah Amin. kayak hampir pudar, Iya. tapi tetap Tuhan pungut Amin, lagi, Tuhan amin, ambil amin. lagi, Tuhan jadikan satu dengan yang membara. Amin, amin, Akhirnya amin. bangkit lagi. Amin. Luar Itu biasa. sangat Nah terus terbukti. Oma berapa bulan atau berapa minggu atau sakitnya stroke itu, Oma? Puji Tuhannya 5 hari di rumah sakit, Oma diizinkan pulang. Mata sudah normal. Julingnya tuh udah normal. Sudah normal, Oh, puji luar Tuhan biasa. sekali. Aha. Kemudian dokter anjurkan untuk latihan jalan, pakai krok. Dibelikan krok sama anak, jalan dari kamar ke ruang tamu. Tapi haleluya, Tuhan itu baik sekali. 3 hari Oma di rumah. Ini hari yang keempat, pagi-pagi mau ke kamar mandi. Anak saya teriak, "Loh Mah, kok kreke sing diangkat itu lho piye? Engko nek jatuh piye?" Enggak sadar nih. Enggak sadar. Iya. Tapi keretnya yang diangkat. Krek yang kaki 4 itu loh yang Iya, gini benar. untuk nopang tubuh. Diangkat terus Jalan. puji Tuhan. Semua ketawa-ketawa, anak cucu saya udah sembuh kan. Dan sejak hari itu Berarti Oma, hari ke-7 ya? Hari ke-9 ya, Oma? hari ke-9. Iya. Udah sembuh ya, udah bisa Sudah, jalan. sejak Berarti hari itu keretnya disingkirin. Bisa jalan. sampai hari ini. Cuman itu. Ya puji Tuhan ya. Puji Tuhan, sudah sembuh. Terus itu mulutnya juga sudah baik kok, Oma? Iya Udah puji nggak Tuhan, udah nggak kesini balik, lagi. ya, mata Makan juga bagus. sudah bisa normal. Minum. Cuman 9 hari berarti ya, Oma? Haleluya, puji Tuhan. Itu kalau Tuhan. bukan Tuhan. Ajaib, keajaiban Tuhan. Mujizat bener ya, Oma ya? Bukti kuasa Tuhan. Karena Oma percaya doa orang benar itu Besar kuasa. bukan karena Oma pintar berdoa, Ya, tapi Tuhan ngerti isi hati Oma, kerinduan Oma. betul. Kalau saya hidup, bahkan Oma bilang, Oma pengen kapanpun Tuhan panggil, Oma pengen dalam suasana doa atau ibadah atau apapun itu, tapi dalam suasana. Sama Tuhan. Iya. Ya, intinya. Jadi tidak ada rasa. Oma yakin kalau kita dalam suasana itu kan ada hadirat Tuhan. Betul, Kita nggak mikir sedih, nggak mikir takut, nggak mikir apa. betul. Itu yang Oma ingin. Inginkan. Iya. Nah terus mujizat satu lagi, itu mujizat yang ibunya Oma ya. Iya. Nah itu gimana itu, Oma? Usia berapa ini? Maaf ya. Oma tambah. Iya boleh. Setelah itu Oma gabung di paduan suara Oma. Oh, paduan suara Hosana. Umas. Iya. Umas keluarga Allah. Iya, Umas puji itu Tuhan. usia emas. Usia ya, emas. Bapak Ibu. Iya. Jadi usia-usia yang sudah, kalau istilah dunia itu ngomongnya lansia, tapi Iya. kalau ini Iya. umas. Itu Oma bergabung di situ. Iya, di situ Tambah Oma sukacita. dikuatkan, ya dibangkitkan, ditambah lagi Komsel 035 Indah. Itu semakin dikuatkan, kita bisa saling support, bisa saling share
apa yang kita dapat dari Tuhan, apa yang harus kita lakukan kalau kita dalam masalah. Jadi kita saling benar-benar saling ngisi, saling mendukung, saling mendoakan. Jadi Terima Oma itu kasih. ikut. Iya. Jadi setelah Oma sembuh itu, Oma ikut UMAS. Iya. Kemudian paduan suara. Iya. Komsel. Iya. Meskipun kalau mau perform terpaksa harus dituntun kiri kanan. Nggak apa-apa, Karena biasa itu, ini Oma. kakinya enggak, iya, Iya. takut jatuh. Benar, kalau naik Iya. tangga Iya. maksudnya ya. Dengan bibir yang menceng, tapi puji Tuhan. Sudah bagus. Terima sekarang kasih, terima kasih Ibu kelihatan. Tekno yang sudah ini ya, menerima. Terus satu Iya. lagi, mujizat satu lagi yang Iya. dialami ibunya ya. Iya, iya. Oma itu udah usia 71, kalau ibunya usia berapa? Saat ini 94 bulan Januari kemarin. Tapi masih sehat ya? Puji Tuhan. Masih sehat. Puji Nah Tuhan. ini kemarin sakit apa jadi sembuh itu apa Oma? Jadi pada awal Oktober, kalau nggak pertengahan Oktober, karena Ibu tinggal di Semarang ya, jadi Oma cuma dapat kabar Ibu harus Tapi operasi Oma kan tulang. mendoakan juga kan? Iya. Bawa doa terus. Iya. Ya. Operasi tulang pinggul karena jatuh waktu mau ke toilet. Kemudian dokter yang di sini, karena Oma nggak sempat pulang karena kondisi ya. Jadi Oma cuman mantau, kemudian kalau pas Oma kontrol di rumah sakit sini, itu dokter bilang karena usia Ibu ini sudah lanjut, Ya. itu satu mujizat kalau Ibu itu bisa sembuh loh. Karena sudah waktu itu 93 kan, tulangnya kan sudah ini ya, betul. rapuh. Jadi kalau kita melakukan operasi, itu pun kita juga nggak bisa 100% itu yakin bisa pulih. Betul. Ya, jadi waktu itu Oma juga karena kondisi Ibu waktu itu pasca operasi sempat koma 2 kali 24 jam. Makan minum pakai sonde. Dan kemudian kami 10 bersaudara itu menyerahkan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Karena ya itu tadi dokter juga bilang kalau faktor usia juga. Betul. Kemudian pasca ini harus dirawat di rumah ini lewat home care. Karena adik-adik takut kalau diangkat junjung waktu kontrol kan nggak dipen. Oke. Karena faktor usia Faktor tadi usia, betul. nggak dipen, cuman dipasang mangkokan, takut mangkokannya nanti geser lepas. Betul. Jadi kami udah berserah pada Tuhan, biarkan kehendak Tuhan yang terjadi. Tapi waktu itu selama 2 bulan berturut-turut kembali Pastor Obaja tekankan, ini saatnya favor Tuhan untuk kita, tangkap dan imani. Oma tangkap, harus berani deklarasi, favor Tuhan terjadi di dalam perawatan ibu saya. Tidak ada yang mustahil, berapapun usianya. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan berkenan, ibu pasti dipulihkan. Dipulihkan. Iya. Kemudian Oma juga minta dukung doa ke tim paduan suara, ke keluarga Komsel, iya. Radio Elsada juga. Iya. Dan itulah Oma percaya firman Tuhan tergenapi, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jawab, Tuhan kabulkan doa kita. Apalagi kita beramai-ramai. Keluarga Oma juga yang sebagian besar Kristen. Dari 11 bersaudara, kakak yang nomor 2 ini hamba Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Tapi yang 9 saudara ini kami semua Kristen. Jadi yang doa 2 iya. semua ya. Oke. Jadi Berarti itu tadi. sekarang masih sehat?
Amin, puji Tuhan. Wah. Sudah bisa 94 ikut komsel. berarti ya. Ikut komsel kan di sana komsel, tiap iya. Kamis malam Jumat Oke. diadakan Iya. komsel keliling. Luar biasa ya. Jadi- Sekarang Oma masih di Umas? Masih Masih ya. masih dan Masih akan pelayanan. tetap selama Tuhan masih berkenan pakai. Oke. Iya. Itulah mujizat yang Oma Haleluya. Haleluya. alami ya Haleluya. selama ini. Oh, luar Haleluya. biasa. Tuhan Yesus luar biasa. Itulah anak-anak Haleluya. Tuhan. Amin. Berpengharapan akan Tuhan itu tidak sia-sia. Amin. Betul ya, Oma, Benar ya? sekali. Benar. Sudah terbukti Amin. di hidup Amin. Oma Endang. Amin. Terima kasih Oma Iya. sudah menyaksikan betapa dahsyatnya kuasa Tuhan Yesus. Biar semua pemirsa juga menikmati mujizat yang Oma nikmati. Amin. 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 Oma, ada nggak kata-kata yang buat menguatkan pemirsa supaya mereka juga dikuatkan? Oh, ada. Pesan Oma untuk semua pemirsa. Mari kita bergabung di dalam UMAS kalau yang sudah 50 ke atas. Kemudian gabung di dalam komsel itu juga sangat penting untuk menguatkan iman saat kita menghadapi masalah apapun. Karena doa bersama-sama itu Tuhan pasti jawab. Ibaratnya kalau ngangkat beban, diangkat sendiri kita nggak kuat. Tapi kalau kita angkat beramai-ramai, pasti berhasil. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Oke pemirsa, sampai di sini ya Zona Mujizat bersama Oma Endang, bagaimana Tuhan memprediksi 3 bulan tapi 9 hari sembuh dari Haleluya. stroke. Haleluya. Mamahnya juga mengalami begitu ya orang Haleluya. tuanya. Ya sebetulnya Haleluya. itu nggak bisa karena usia, tapi Tuhan tunjukkan kuasanya. Jangan lupa saya tadi diberkati Oma mengatakan prophetic. Amin. Katakan prophetic. Amin. Tahun ini tahun double favor, Ya. angkap pasti. Tuhan juga nyatakan kalau Oma bisa mengalami mujizat, Ya. kita semua bisa. Amin. Saya bisa, saudara juga bisa. Amin. Amin. Anda bisa mendengarkan Radio El Shaddai juga bisa ya. Itu Ya. ada dukungan doa. Ya. Datang ke GBI Keluarga Allah juga bisa. Ya. Semuanya apa yang Anda butuhkan tersedia. Amin. Asalkan itu tetap untuk menguatkan iman, bahkan bisa jadi berkat untuk kesaksian begini. Ya. Oke, sampai di sini kita ketemu minggu depan dengan mujizat yang lebih dahsyat. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.